Apakah benar kedaulatan Tuhan bersemayam dalam kedaulatan rakyat dalam konteks ketatanegaraan Indonesia? Secara definitif, kedaulatan berasal dari bahasa Arab daulat dan daulat yang artinya negara atau kekuasaan. Jan Bodin, seorang pakar undang-undang dari Prancis, menganggap kedaulatan dipandang sebagai konsep kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 1 ayat 2 menyebutkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR, serta pasal 1 ayat 3 Indonesia adalah negara hukum, yang artinya semua warga negara harus patuh dan tunduk kepada sebuah hukum. Nampaknya antara pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 bertentangan satu dengan lainnya. Mengapa bisa demikian? Dalam realitanya yang berhak membuat undang-undang atau hukum ialah lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Di mana kedua lembaga tersebut masuk dalam lingkaran kekuasaan. Singkatnya, kekuasaan ialah penguasa atau pemerintahan yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengatur dan menjaga wilayah kekuasaannya. Dengan adanya lembaga legislatif dan eksekutif, jelas secara langsung kedaulatan rakyat tersingkirkan. Secara prinsip, kedaulatan itu mengandung satu-satunya kekuasaan yang: 1. Tidak diturunkan dari suatu kekuasaan lain. 2. Tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi. 3. Abadi atau kekal. 4. Tidak dapat dibagi-bagi. 5. Tidak dapat dipindahkan atau diserahkan kepada badan lain. Di mana prinsip tersebut sejalan dengan definisi kedaulatan itu sendiri, itu teratas atau tertinggi. Jika demikian, maka UUD tahun 1945 pasal 1 ayat 2 merupakan produk hukum yang cacat, di mana bunyi pasal tersebut melanggar prinsip kedaulatan itu sendiri, yang memang tidak dapat diturunkan, dibagi-bagi, diserahkan, bersifat abadi dan tidak ada yang lebih tinggi. Seharusnya narasi UUD tahun 1945 pasal 1 ayat 2 ialah kedaulatan berada di tangan rakyat, selesai. Tidak ada kelanjutannya yang dijalankan oleh MPR. Walaupun rakyat tetap didengarkan aspirasinya, namun hal tersebut tidak lantas membuat kedaulatan tetap berada di tangan rakyat. Pada akhirnya, yang menyepakati sebuah undang-undang atau hukum ialah para penguasa, sebab lagi-lagi rakyat tidak mempunyai hak untuk menetapkan sebuah undang-undang atau produk hukum. Di mana penguasa berpotensi membuat kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat, artinya tidak menempatkan hukum sesuai tempatnya. Sebab hukum hanya dapat dibuat oleh penguasa sesuai keinginannya sendiri. Penguasa pun akhirnya sudah selayaknya Tuhan membuat peraturan ataupun produk hukum sesuai kehendaknya dan tidak melihat kondisi rakyat. Artinya Indonesia memegang kedaulatan Tuhan dengan berlindung pada kedaulatan rakyat.